Ini loh kalau nggak dapat balik ini atau bukan Kristiana. Ini loh. Salam Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Kita ambil saat dulu sebentar Pak. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah
Kami berdoa kami Bapa. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau layak kami sembah. Kami kesetiaan-Mu Bapa sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Kami tidak berjalan sendiri sampai hari ini. Ini semuanya karena kemuliaan-Mu yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau memulai Bapa. Sebentar kami ingin berdoa biar Tuhan Yesus melalui kami semua dari awal sampai ke akhir. Tuhan menyertai kami. Tuhan lingkupi kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, masih kalau ada saudara kami yang belum hadir ya Tuhan, percepat langkah. Bersama-sama kami mau berdoa pada malam ini, mau menyembah nama, memuliakan nama-Mu Bapa di altar-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih, kami tidak ada ilahi lain selain Roh Allah Tuhan yang bekerja di dalam ruangan ini untuk memberkati kami semua yang hadir di sini. Hanya dalam nama-Mu kami berseru ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu Allah itu sangat baik, Allah itu sangat baik bagi kita. Amin.
Firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Kami akan menaikkan dalam hati kami. Kami akan bawa pulang menjadi berkat bagi kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Semua ini hanya berkat kasih-kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Hanya dalam nama-Mu kami berseru ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu. Sebelum mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan kebenaran malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-15 saja. Yohanes 14 ayat yang ke-15 saja kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terima kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tahulah bagaimana jatuh cinta. Kalau Bapak Ibu pacaran, ya, hanya bilang saya mencintai pasangan kita bilang saya mencintai, saya hanya mencintai. Tiap kali ketemu tiap itu saya mencintai, lebih dari segalanya katanya. Tapi tidak pernah bawa dalam pernikahan. Di mana kita bilang itu mencintai? Tidak kan? Ya, ketemu saya mencintai, ketemu lagi saya mencintai. Tapi tidak pernah sampai pada titik harus menikah. Apakah itu yang dibilang cinta? Tidak. Harus sampai pada pernikahannya, berjalan dalam pernikahannya. Saya bersyukur tahun ini memasuki 25 tahun pernikahan. 25 tahun ya luar biasa, suka dan duka. Jadi saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Malam hari ini saya mau bicara tentang mengasihi Dia sepenuhnya. Kalau kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, tentu kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dalam Yohanes 14 ayat 15. Ini disampaikan pada saat sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sorga, bahwa Dia akan menjanjikan ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya, maka harus kita ambil satu komitmen, yaitu komitmen kita harus taat kepada Dia. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita telah mengasihi Allah sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada lagi keinginan kita selain keinginan Allah yang kita lakukan. Tidak ada lagi ruang-ruang yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ada ruangan-ruangan yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada lagi ruangan-ruangan di dalam hidup kita. Lama keinginan-keinginan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada lagi. Itu harus dihabiskan, diputuskan. Jangan sampai dalam hidup kita masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Apa yang kita harus saling pertahankan? Mungkin ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, karena kita pintar, karena kita punya peluang yang besar. Itu masih ada di dalam hati kita, sehingga kita akan melihat orang lain, kita akan meremehkan mereka. Itu harus tidak ada lagi. Kalau memang benar-benar kita mengikuti, mencintai, mengasihi Tuhan, itu yang ada dalam hati kita. Ruang-ruang yang seperti itu harus dihabiskan. Kita harus berani habiskan. Saya juga nggak bilang saya sudah benar, tapi saya belajar dengan itu. Jadi Bapak Ibu juga saya menyampaikan kebenaran ini juga buat saya. Apa yang seperti yang Ibu Gembala, Bapak Gembala juga menyampaikan bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu juga bagian kita. Kita harus. Jadi saya belajar. Hari-hari ini saya merenungkan apa sih yang harus mana yang perlu saya patahkan, yang harus saya hilangkan dalam hidup saya. Pertama pikiran-pikiran kita. Pikiran kita banyak sekali dirasuki hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita harus belajar bahwa pada saat kita mengasihi Tuhan, benar-benar hanya kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Karena kalau tidak, pasti dalam pengeringan kita kepada Tuhan, pasti kita akan membuatkan 2/3 segala macam yang ada dalam hati. Karena bilang, aku mengasihi Tuhan. Mungkin kita sebagai Tuhan bangga Tuhan boleh kita mengasihi Tuhan. Tapi akhirnya tidak, kita selesai dari sini, kita dimana tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan ya hari ini ya sampai selama-lamanya. Sehingga apa yang kita pikirkan hanyalah perasaan Allah saja. Jika seorang Kristen berani mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, tetapi tingkah lakunya menunjukkan hal sebaliknya, artinya ia main-main dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang Kristen yang baru saja bertobat, melainkan dapat terjadi kepada semua orang, bahkan orang yang sudah menjadi Kristen sejak lama sekalipun. Saya harus sering berjalan waktunya. Orang Kristen semakin bertambah bertumbuh imannya dan berbuah bagi sesama melalui tindakan dan sikap kita. Seharusnya semakin lama kita berjalan dengan Tuhan, seharusnya semakin kita bertumbuh. Bertumbuhnya di mana? Dalam proses-proses yang kita lewati kehidupan kita. Sebenarnya lewat proses-proses yang kita jalani, yang kita lewati, sebenarnya di sana kita belajar. Di sana sebenarnya kita belajar. Ini harus dipotong. Oh ini harus dipotong. Kalau tanpa ada masalah, tanpa ada persoalan, kita nggak bakal bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak bakalan. Tapi lewat masalah persoalan itu, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan bilang saya mengikuti Tuhan sudah 40 tahun atau 50 tahun, tapi coba sikap aja nggak pernah berubah. Itu pasti salah dalam pengiringannya kepada Tuhan. Seharusnya semakin kita mengikuti Tuhan, oh ini saya lewati. Ini saya lewati, ini lagi ada masalah yang kita lewati, dan kita semakin lewati persoalan masalah yang ada, kita di sana sebenarnya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak akan lagi menoleh ke belakang, tidak lagi, tapi kita terus memandang melalui rancangan Allah dalam hidup kita.
dalam rancangan kita bahaya. Kita masuk dalam rancangan, yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, bagaimana engkau masuk dalam rancangan Tuhan? Mengasihi Dia sepenuhnya, yaitu memberikan hidup kita sepenuhnya. Biarlah tuntunan Tuhan yang menuntun kita. Tapi Pak, kan kita masih di bumi. Ya, Pak, kan saya masih bekerja. Iya. Pada saat kita bekerja, sebenarnya saat itulah juga kita mau mengikuti Tuhan. Jangan bilang nanti kita sudah ada di gereja, kita sudah jadi WL, kita sudah melayani Tuhan, kalau kita bilang kita mengikuti Tuhan. Tidak. Dimanapun kita berada, itulah yang jadi bagian kita. Kita kerjakan. Jangan karena memang dulunya berpikir orang rohani itu harus orang yang melayani Tuhan. Bukan. Engkau menjadi contoh teladan dalam pekerjaanmu. Orang bilang, wah itu orang itu baik sekali. Itu bagian dari pemelayanan. Hidup bukan dilihat. Tapi cuma kalau kita ke perusahaan, banyak dia bekerja, pas ketemu karyawan, wah ini nama ini, wah ini nggak baik. Ya bagaimana menjadi masuk dalam rencana Tuhan? Terlalu banyak hal duniawi yang membelenggu orang Kristen sehingga matanya tidak mampu untuk melihat rancangan Allah yang besar. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang taat. Sebab inilah tolak ukur sejatinya untuk menjadi anak-anak Allah. Mulailah mengasihi Allah dalam keadaan apapun. Cobalah mengerti apa maksud Allah di balik semua peristiwa. Bukalah diri dan diselidiki. Artinya di dunia ini kita singkat. Di dunia ini kita singkat. Alkitab bilang 70, 80, 100 tahun selesaikan. Jadi harus kita buka benar-benar hidup kita hanya menyenangkan. Coba Bapak Ibu yang handphonenya masih pakai password ya, suami istri, hari ini bertobat. Ibu kalah. Kenapa sih suami istri? Kan kita suami istri. Masa takut mau dilihat apa? Saya dari dulu nggak pernah pakai password. Bukan. Itu kan jadi kebohongan juga kita dengan pasangan kita. Mungkin kita taruh ada hal-hal yang itu yang nggak baik. Kita buka. Kalau masih suami istri masih mau pakai password, istrinya nggak tahu. Waduh. Bagaimana engkau bilang saya mau menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana saya mau mengikuti Tuhan? Hal-hal kecil begitu aja kita nggak bisa. Nggak bisa. Ada pokoknya jangan sampai ada lorong-lorong dalam hati kita dengan yang lain. Itu harus. Kalau engkau benar menyenangkan hati Tuhan, dia sudah menyenangkan semua seluruh terbuka untuk Tuhan. Kita terbuka pada Tuhan. Ada masalah, kita terbuka kepada Tuhan. Jangan kita berpikir oh ini hanya masalah kecil, saya bisa cari jalan keluarnya. Enggak. Setiap masalah kecil ataupun besar, engkau harus bawa di hadapan Tuhan. Harus bawa di hadapan Tuhan. Karena itu saya alami perjalanan seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya alami. Karena saya pikir ini gampang. Karena dia pikir kita akan punya pikiran yang begitu mungkin pintar, kita punya pendidikan gampang.
Jadi seorang nggak usah ikut sertakan Tuhan. Bisa. Saya bisa menyelesaikannya. Datanya apa? Saya harus di masalah kecil jadi masalah besar. Karena kita mau sendiri, pikiran kita sendiri untuk menyelesaikan. Ini yang terjadi banyak. Karena saya alami itu perjalanan hidup itu seperti itu. Kalau tidak kan saya juga nggak mengerti saya mau apa yang saya omongin. Tapi kalau saya jalani, saya melewati hal-hal seperti itu. Saya yang nggak bisa belum ini lagi saya belajar terus ya. Ini suara saya terlalu besar memang. Karena memang ya itulah kalau orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Palu itu ya, saya dari Sulawesi itu dari kecil kita itu karena memang dekat laut dan gunung. Jadi mau tidak mau suaranya harus besar. Kalau kita ngomong, paling kita ngomong biasa, tapi suaranya itu luar biasa. Orang lain yang, hah ini Pak Imai kok ngomongnya seperti ini? Padahal kita ngomong biasa, tapi suara kita terlalu besar. Itu yang kadang saya memang harus belajar supaya saya seperti kayak orang Jawa kan kalau ngomong pelan gitu. Saya belajar sebenarnya, belajar mau pelan, tapi nggak bisa. Aduh pas ngomong tiba-tiba langsung bulat karena memang sudah terbiasa. Tapi hal-hal yang seperti itu, kalau memang kita lihat nggak terlalu baik, ayo kita harus ubah. Teman-teman yang di pelan-pelan di daerah mungkin Jawa Tengah itu kan, kalau kita bicara kayak seperti ini terlalu keras atau terlalu keras kan, kadang mereka nggak bisa nangkap karena terlalu keras. Kalau mereka kalau kita ngomong Tuhan itu baik ya, kalau gitu kan masih itu. Kalau Tuhan kita itu baik, waduh, ininya kupingnya nanti percaya. Jadi, ya, jadi kita harus belajar dari hal-hal kecil. Kalau memang kita sudah bilang saya mengasihi Tuhan, harus kita bawa di hadapan Tuhan. Kita bawa semua di hadapan. Masalah tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar, tapi kalau engkau bawa di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang berperkara di dalamnya. Tuhan yang berperkara, bukan lagi kita. Tapi kalau kita masih tetap ego kita ya Tuhan bilang ya silahkan jalan dulu. Nanti sudah sampai ke pantai, baru nangis, datang kepada Tuhan. Tapi benar bahwa dalam mengikuti Tuhan memang tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi pada saat engkau mengasihi Tuhan dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan, masalah demi masalah itu engkau bisa lewati. Engkau bisa lewati. Jangan bilang ada masalah yang besar dalam hidup kita. Tidak ada. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tidak ada yang besar. Tapi yang jadi persoalan adalah dari kitanya. Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita berjalan dalam rahmat Tuhan? Itu yang harus kita renungkan setiap saat. Saya hari-hari ini dibawa Tuhan. Setiap jam 3 itu saya dibangunkan. Jam 3 itu saya nggak bisa tidur. Makanya istri saya bilang, ya kamu berarti kamu di bawah harus berdoa. Iya. Saya sudah mau hampir 1 bulan ini saya di bawah itu jam 3 pagi. Itu sampai pagi mata saya tetap terang. Saya tanya Tuhan. Pada saat dalam komunikasi dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan,
Di dalam hidup saya mau menyerahkan sepenuhnya kepada. Aku minta Engkau Tuhan yang menuntun. Sehingga nanti pada saat dalam perenungan itu saya coba ingat lagi hari ini. Saya ingat apa yang aku lakukan dengan Tuhan. Apa sebenarnya yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu saya minta ampun. Harus kita minta ampun. Kita harus ada perenungan seperti itu. Kalau kita memiliki perenungan seperti itu, Bapak Ibu akan dituntun. Harus memiliki perenungan dengan Tuhan setiap saat. Jangan hanya lewati hari ini sudah, besok tidak. Harus kita renungkan. Masih ada yang salah, masih kita jatuh, kita minta ampun dan kita berubah. Kita berubah. Jadi mengikuti Tuhan itu pada saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita berjalan bersama dengan Dia, taat kepada Dia, harus taat kepada Dia. Bagaimana supaya kita bisa taat kepada Allah? Yang pertama, memberi diri diperiksa oleh Allah. Kita harus doa, Tuhan, periksalah, lihat. Kita harus berani dan memberikan diri kita kepada Tuhan untuk Tuhan melihat. Pasti kita diingatkan di mana hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti mengingatkan, ini salah, kamu harus berubah. Makanya kita tuh harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sudah pagi aja bangun nggak mau berdoa, bangun masuk pergi kerja atau pergi sekolah, yang masih sekolah, yang masih kerja, yang masih berbisnis, doa. Di sana engkau akan berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan, ini diriku, periksa apa yang masih harus saya ubah. Jangan hanya bangun, mana kopi saya? Bapak-bapak, bangun istrinya teriak dari kamar, mana kopi saya? Atau mana baju saya? Engkau akan ada waktu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau diperiksa Tuhan. Yang kedua, kita coba memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Coba dalam persoalan yang ada, kita coba melihat kenapa ini ada masalah ini. Kita harus mau memahami apa maksud Allah dalam persoalan yang ada. Kita harus belajar. Dan yang terakhir, bagaimana kita taat kepada Allah, mengasihi sepenuh hidup kita. Tiga hal ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Itu mengasihi sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, contoh yang paling kecil aja. Sekarang kita datang untuk ibadah, ini bagian dari kita mengasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu. Mungkin kadang kita capek, apalagi yang bekerja, capek. Tapi kok ada ibadah ya? Saya datang bukan karena untuk dilihat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Besok ada ibadah, apalagi doa malam. Saya datang doa malam bukan karena saya bawa masalah persoalan saya, tidak. Karena saya mau mengasihi Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah pasutri ataupun ibadah kaum wanita. Saya datang bukan karena saya melihat supaya dilihat oleh gembala,
atau pemimpin. Bukan. Karena saya mau datang, saya mau mengasihi Tuhan. Hari Minggu ada ibadah. Jam 7 kalau kita punya anak, ayo kita dorong jam 7 itu anak-anak kecil untuk datang sekolah minggu. Kalau yang youth, yang itu hari Sabtu, kita dorong anak-anak kita. Karena itu bagian kita mengasihi Tuhan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu kalau nggak menurunkan anaknya untuk ibadah itu satu juga kesalahan buat kita. Kita dorong mereka supaya mereka memiliki mengasihi Tuhan lebih dari segala. Janganlah, wah, mas saya capek. Nah, kita harus dorong mereka untuk datang. Nah, sekolah minggu, ibadah raya jam 8, kembali ayo. Kita ibadahnya hanya berarti kan hanya Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Itu hanya ibadah yang di gereja. Tapi sampai di rumah kita, ayo, mari. Engkau bangun hubungan dengan Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Biarlah benar-benar hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, kita taat kepada Dia. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Kita taat terus berjalan bersama Dia. Apapun yang kita hadapi, persoalan dan masalah, tapi tetap kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dari segalanya dalam hidup kita. Mungkin pasangan kita tidak lebih dari yang mengasihi kita, lebih dari itu adalah Tuhan segala-galanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau ya Tuhan, dan apakah kita benar kita mengasihi Tuhan? Apakah saat ini memang benar-benar kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan? Tidak ada lagi lorong-lorong dalam hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan lagi. Tapi biarlah malam hari ini kita kembali mengambil keputusan. Kita mau mengambil keputusan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan, mau berjalan bersama dengan Dia. Orang baik, orang baik.
Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan apa-Mu ya Tuhan. Tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Bapak, hamba selesai berbicara. Apa yang hamba berdoa adalah Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami. Bawa kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau mengambil komitmen kami mengasihi Engkau sesungguhnya dalam hidup kami. Kami mau menaati apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kami. Bahwa setiap kami Tuhan malam hari ini, sehingga kehidupan kami tetap di dalam Roh Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami percaya apabila kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami. Apapun persoalan dan masalah yang kami hadapi, tapi karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami dapat melewati semua badai, kami dapat melewati setiap persoalan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Meteraikan dalam setiap kehidupan kami, meteraikan dalam setiap hati kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab malam hari ini adalah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya Yesus, Engkau begitu baik hari ini. Sebentar kami akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Persembahan ini semua untuk doa yang harum di meja altar-Mu. Biar Tuhan bekerja luar biasa memberkati kami yang sudah memberi, yang terlibat dalam persembahan ini. Hanya dalam nama-Mu kami berseru ucap syukur. Haleluya. Amin. Besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah ucapan syukur di keluarga Bapak Rudi. Ibadah dimulai jam 4 sore. Ya. Kemungkinan besar untuk ibadah pasutri ditiadakan dan dialihkan saja ke rumah Bapak Rudi, ya. Karena
takutnya waktu 1 jam itu tidak cukup gitu. Jadi ibadah pasutri mohon maaf untuk Sabtu dialihkan saja ke rumah Bapak Rudi ya. Nanti Bu Gembala minta Google Map-nya saja ya. Minta Google Map-nya saja, tidak usah berangkat dari gereja, tapi bisa langsung nanti, atau kalau sulit susah nanti saya dengan Ibu Gembala duluan ke sana ya. Nanti bisa hubungi kami, tapi bisa via Google Map, nanti akan dibagikan di dalam grup. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit ya. Anak Ceperlin yang sedang dirawat, kemudian anak Bapak Dimas, supaya Tuhan pulihkan mereka semua dengan sempurna. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengundang kita bersama berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami kembali bersekutu dan beribadah kepada Tuhan di dalam sukacita kehadiran Allah, baik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang terus memenuhi kami dengan segala berkat dan kemurahan. Kau berkati kami sekalian malam hari ini, berkati rumah tangga, usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah dan waktu kami. Kami percaya inilah kasih kami yang kami nyatakan kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati rekan-rekan kami yang sakit, anak kami Ceperlin. Tuhan tolong jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Saudara Andreas Sutaswit yang sedang mengikuti studi tur ke Bromo, Tuhan jaga lindungi. Kendaraan yang dipakai Tuhan jaga lindungi, tibakan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Hamba berdoa bagi Ibu Mega dan kedua anaknya, Tuhan memberkati, beri sehat, beri kuat di dalam Engkau. Kau memberkati Oma Mariani yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Allah yang menganugerahi kami sekalian dengan kehidupan yang baik akan selalu menyertai kami sepanjang malam hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Bangun pagi dengan sehat, kembali untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Selamat malam.